Perkenalkan, nama saya Herlambang Sukma Buana, umur 23, untuk pekerjaan wira swasta. Saya di sini sebagai Korwil IA Solo Raya, Indonesia Escorting Ambulans Solo Raya. Escorting itu sebenarnya orang yang membantu untuk membukakan jalan ambulan. Iya, yang naik motor. Untuk jadi relawan di Indonesia Escorting Ambulan ini udah 3 tahun. Alasan saya untuk ikut menjadi escorting itu ingin membantu ambulan karena di Indonesia ini untuk kesadaran ambulannya masih kurang. Untuk pengalaman itu nggak ada sih, iya pengamatan itu aja. Kalau di base camp ini sekitaran 10 orang, kurang lebih. Enggak, ada relawan ambulan juga. Kalau di Indonesia Escorting Ambulans Solo Raya itu nanti anggotanya sekitar 30. Kalau mau join di escorting ambulan itu yang penting udah punya SIM, surat-surat kendaraan lengkap, dan dari orang tua mengizinkan. Untuk escorting sendiri pakemnya ya terutama untuk surat-surat kendaraan, terus kalau escort pakai safety riding, jaket, celana panjang, sepatu, sarung tangan, helm. Informasi pendampingan itu biasanya kita kan punya grup itu isinya driver ambulans semuanya. Nah, nanti dari driver sendiri menginfokan di grup untuk nanti bawa pasien ataupun jenazah ke kota ini, dari kota ini ke kota satunya lagi. 1 minggu itu bisa sampai 10 escorting. Untuk modifikasi sendiri itu sebenarnya dari uang pribadi, tanpa ada nggak ada yang sponsor. Perkenalkan, nama Dovio Tavianto, pekerjaan karyawan swasta, dan saat ini umur 39 tahun. Ya. Kurang lebih sekitar 5 tahunan semenjak ikut dari escorting. Kalau menurut saya pribadi adalah relawan itu adalah orang yang mencurahkan waktu dan tenaganya tanpa memikirkan imbalan. Menurut pandang saya, escorting itu adalah yang memperlancar dan mempermudah salah satu unit ambulan yang sedang membawa pasien dari lokasi kejadian sampai ke rumah sakit. Pertama-tama saya ikut trayek escorting ini jadi pengalaman dari teman saya sendiri. Dari dulu pernah masuk ke rumah sakit dengan unit ambulan terjebak macet seperti itu. Saya merasa miris karena banyak yang sebagian besar dari masyarakat kita juga yang kurang sadar akan keberadaan ambulan sendiri. Untuk SOP sendiri basicnya kita pertama untuk escorting sendiri untuk kendaraan, untuk dalam satu unit ambulan yang akan kita untuk Giat 91 adalah 5 personil, 3 di depan, 2 di belakang. Dan kedua, untuk setiap pengawalan kita tidak boleh arogan seperti itu. Kita memberikan jalan dengan sopan, terus dengan mengacungkan jempol bila sudah memberikan dari pengendara yang memberikan jalan lajur ke ambulans seperti itu. Kalau biasanya di kami biasanya sudah ada grup yang menginfokan ada unit yang akan meluncur dari satu wilayah mau dirujuk ke rumah sakit mana, itu pasti sudah ada info dan kita standby di jalur yang akan dilewati. Pengalaman pribadi, pertama awal-awal bergabung sering banyak penolakan, terutama dari keluarga sendiri. Karena dari pandangan keluarga, karena kan kenapa ambulan mesti di-escort seperti itu. Dan kedua, membahayakan diri sendiri seperti itu menurut pandangan dari keluarga terdekat. Tapi setelah dijelaskan bahwa giat seperti ini sangat membantu oleh ambulan dan keluarga yang di dalam. Setelah dijelaskan dan pengalaman pribadi sendiri dari keluarga, ada yang berterima kasih sampai datang ke rumah, akhirnya keluarga membuka dan mempersilahkan dan mengizinkan. Tantangan dan hambatan selama ini masih banyak dari pengendara atau
pemilik kendaraan di jalan yang masih kurang memprioritaskan unit ambulan, baik itu unit ambulan yang membawa jenazah ataupun yang membawa pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit. Tantangan yang terbesar kami adalah biasanya banyak kendaraan yang tidak memberikan prioritas pada kendaraan unit ambulan, dan itu yang membuat tantangan terbesar kami. Gitu. Sudah pasti ada. Kita berkoordinasi dengan driver yang ada di unit terkait status pasien yang akan kita giat 91 kan atau kita kawal atau pendampingan, itu statusnya seperti apa, ataukah kuning ataukah merah, seperti itu. Kalau bayaran sudah pasti ada, yang tapi kita tidak bisa ngambil ya. Contohnya kita kan sebagai relawan, kita dengan sukarela, dan itu pun gaji kita ambil juga tidak bisa ambil setiap saat, karena kan kita juga digaji dengan keikhlasan kita. Itu pun digaji, kita bisa ngambil mungkin di kemudian hari saat kita menghadap yang ilahi. Nama saya Sidik Budi Susilo, untuk alamat di Ngenenggata, Sukoharjo. Pekerjaan saat ini saya berada di bidang konstruksi. Di tahun 2019 saya masuk, jadi sekitar 3 tahun. Relawan adalah orang yang membantu sesama manusia dengan sukarela. Lebih dari 20 orang untuk yaitu 20 orang. Beragam Mas, jadi pelajar ada, mahasiswa, ada juga yang bekerja atau karyawan swasta. Yang pasti sepeda motor. Yang kedua SIM, surat izin mengemudi. Yang ketiga baru safety riding. Jadi kita harus mengamankan diri kita dulu, baru memberikan pelayanan atau relawan ambulan kepada pasien. Bayaran itu bagi kami hampir tidak terpikirkan. Jadi escorting itu karena ini adalah relawan, jadi hanya sebatas kita membantu, dari situ kita sudah mempunyai bayaran yang paling tinggi, itu kerasa pas bisa membantu orang lain. Jadi tidak ada, jelas kontradiktif, jelas banyak yang menolak, keluarga itu menolak. Tapi bagaimana lagi, mereka tidak mengetahui di lapangan itu seperti apa, di jalan itu seperti apa, betapa susahnya ambulan itu untuk membuka jalan di kemacetan dan harus pasien yang harus ditolong segera itu. Karena mereka tidak mengetahui, ya kita ya udah enggak masalah bagi kami, karena memang mereka tidak mengerti, itu tidak mengizinkan atau bahkan ada kontra atau menolak saya bergabung di escorting, ya wajar. Dari grup WA bisa, yang di dalam grup WA itu terdapat rekan-rekan sesama tim escorting yang dari beberapa wilayah. Ada juga driver ambulan yang di sana kadang karena mereka membutuhkan membuka jalur macet di jam kerja, mereka bisa meminta lewat dari grup WA atau juga dari relawan-relawan yang lain. Kalau 1 minggu itu lebih tidak bisa dihitung, tapi kalau sehari, kalau kita normatifnya itu, kalau kita standby itu lebih dari 10 kali kalau kita mau. Tapi kalau hanya sebatas tidak konsentrasi, tidak gabut, ya, itu hanya 1 sampai 3 kali ya, itu udah bagi kami udah lega melayani pasien yang harus segera sampai di rumah sakit. Ya, kalau untuk kode pasien ada kode-kode tersendiri dari driver, itu sudah ngabari, baik itu via Japri ataupun via grup. Itu kalau pasien merah itu jelas itu emergensi yang harus segera ditolong. Pasien kuning itu memang tidak terlalu emergensi, namun pasien hijau itu mungkin hanya sebatas kontrol biasa. Jadi memang dalam escorting, dalam pendampingan ambulan, kita berbeda dalam sesi pengawalan itu. Lebih berbobot kalau pasien kode kuning dan merah. Wajar, jadi itu gimana ya Mas? Kalau dengan pengendara yang tidak peduli, itu makanan kita sehari-hari. Maka biasanya kalau terjadi
cekcok mulut itu makanan kita di jalan. Memang di jalan itu memang seperti itu, apalagi kita membawa pasien. Memang dengan cara halus kita tepikan pelan-pelan, itu tidak mau, kadang kita ya harus mepet, harus bener-bener di pressing. Mau gimana lagi, perasaan kita yang di dalam ambulan itu pasien sudah urgent. Di wilayah pegunungan di Bulu, Sukoharjo, itu dalam kondisi hujan, rumah pasien itu di atas bukit, tidak bisa dinaiki ambulan maupun motor, hanya bisa jalan kaki. Bayangkan kalau hanya sopir ambulan saja yang membawa, tanpa escorting, tanpa pendampingan, akan kesulitan. Jadi kita waktu itu harus membawa keluar pasiennya, kita tandu berempat, yang satunya bawa tas pasien sama bawa payung. Itu sampai ke rumah pasien itu nanjak. Itu pun dalam kondisi hujan, jalannya becek. Ya emang harus ditempuh. Nama saya Muhammad Mursid, usia 24 tahun, pekerjaan wira swasta, gitu. Relawan ambulan, saya menjadi relawan ambulan sudah sekitar 3 tahunan ini. Tergantung kondisi pasien yang kita bawa. Kalau misal kita masih ada waktu untuk prepare dulu dan kondisi pasiennya membutuhkan penanganan yang cepat, biasanya nanti kita koordinasi dengan teman-teman escorting ambulan untuk memudahkan mobilitas kita di jalan. Selama ini alhamdulillah kita sangat terbantu dengan adanya teman-teman escorting, karena mengingat kesadaran masyarakat Indonesia itu terhadap ambulan itu masih kurang. Jadi di jalan dengan adanya teman-teman escorting ambulan, kita selaku driver ambulan sangat terbantu dengan itu. Pesannya ibaratnya sekarang saya memohon untuk warga seluruhnya Indonesia bisa lebih peduli dan lebih memprioritaskan ambulan, walaupun hanya 2 detik bisa menyelamatkan pasien yang ada di unit ambulan seperti itu. Jadi masyarakat luas terhadap relawan, khususnya di relawan escorting ambulan ini, bagi masyarakat yang sudah di jalan apabila mendengar sirine relawan, kami harap sebentar saja menepikan kendaraan Anda, menepikan posisi mobil Anda, agar pasien di dalam ambulan segera cepat tertangani, karena bisa merasakan bagaimana apabila yang di dalam ambulan itu keluarga kita sendiri. Harapannya untuk teman-teman escorting tetap semangat, semoga kedepannya bisa dilegalkan oleh pihak kepolisian dan semoga bisa bersinergi dengan instansi-instansi terkait dengan pihak kepolisian, agar kedepannya juga tercipta masyarakat Indonesia yang sadar akan ambulan dan kendaraan-kendaraan prioritas lainnya. Harapannya untuk kedepannya untuk escorting ya lebih bisa solid, terus bisa bekerja sama antar bendera lainnya. Harapan kami sebagai anggota relawan, terkhususnya di IEA Escorting Ambulan, bisa mendapatkan naungan hukum dan bisa mendapatkan lebih baik di depannya, bisa menjadi salah satu mitra dari Polri sendiri, seperti itu. Ya, untuk relawan escorting ambulan utamanya, harapan saya tidak fokus saja kepada escorting ambulan, tapi juga bisa untuk kegiatan relawan yang lain, baik itu kebencanaan, banjir, tanah longsor dan sebagainya, bisa menjadi support di relawan-relawan sosial yang lain. Pesan saya untuk masyarakat yang
di jalan kadang tidak peka dengan adanya ambulan dan kendaraan prioritas. Ingat, kesehatan, nikmat hidup itu hanya datang satu kali. Jadi jangan sampai kita hari ini tidak sadar akan ambulan atau kendaraan prioritas di jalan, hingga suatu saat nanti kita merasakan bagaimana keluarga kita atau kita sendiri yang merasakan berada di dalam kendaraan tersebut. Pesan untuk masyarakat luas itu, terutama untuk ambulan dan damkar, jika mendengar sirenenya mohon menepi sebentar, walaupun 5 detik pun bisa menyelamatkan nyawa mereka semua.